Perkenalkan, nama saya Ratu Mas Nur Habibah dengan NIM D1D021027 dari kelas R002. Kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas PJBL Konservasi Sumber Daya Hutan. Jurnal yang akan saya review berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Margasatwa Kokmara Kabupaten Takalar, dengan sumber jurnal dari Jurnal Agrotek Volume 2 nomor 2 September 2018. Dengan penulisnya yaitu Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Baiklah, pada bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa kawasan Suaka Margasatwa Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 garing KPTS 2 Romawi garing 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Kokmara yang seluas 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Kokmara seluas 3.390 hektar. Kemudian, masing-masing ditetapkan Taman Buru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 garing KPTS 2 Romawi garing 1997 pada tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar, dan Suaka Margasatwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 garing KPTS Strip 2 Romawi garing 1999 pada tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah ini menunjukkan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa yang lainnya yang dilindungi oleh UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diantaranya yaitu kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, dan ketapang. Terdapat jenis vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini adalah vegetasi tingkat bawah, yang diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan ini mati suri. Selanjutnya yaitu perjalanan Suaka Margasatwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun yang mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan-kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk dalam pengundulan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 garing Menteri Kehutanan 2 Romawi garing 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selanjutnya yaitu bagian metode penelitian, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
dan dilakukan selama 2 bulan, yaitu mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli 2017. Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara. Selanjutnya, analisis data. Analisis data ini merujuk pada Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE/Set/2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau disebut dengan remote sensing atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait dengan luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta lokasi pembanding atau ekosistem referensi di lokasi yang terdegradasi, yaitu 1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran dilakukan dengan titik koordinat GPS dan diolah dalam bentuk poligon. Data koordinat poligon diunduh ke aplikasi GIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasinya. Yang kedua, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil yang didapatkan merupakan salah satu dasar dari pertimbangan dalam menentukan peta tanaman adalah ketersediaan anakan atau permudaan alam, dan kemudian data yang dihasilkan itu digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Margasatwa Kokmara. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar yaitu 289.000,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra pada tahun 2016. Interpretasi secara manual ini merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti yang menurut Purwadi tahun 2001. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda atau tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Yang berwarna hijau muda itu disebut dengan semak belukar. Berwarna hijau kekuningan yaitu beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi tadi sebagai lokasi yang terdegradasi. Kedua, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Margasatwa Kokmara Kabupaten Takalar. Yang ketiga yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi ini menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk petak ukuran plot itu berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Pada petak 1 dengan luas 34.000,12 hektar. Diketahui bahwa
Jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa, bambu, marapau, dan lain-lainnya. Luas petak 1 adalah 34.012 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 garing KSDAE strip set garing 2015, maka untuk petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi, rusak sedang, dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak 2 dengan luas 39,64 hektar, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, marasikapa, bambu, marapau, dan lain sebagainya. Luas petak 2 adalah 39.064 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah 20 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 garing KSDAE strip set garing 2015, maka untuk petak 2 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Petak 3 dengan luas 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain sebagainya. Luas petak 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Dan yang terakhir pada peta 4, luasannya yaitu 23.030 luasannya yaitu sebesar 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain sebagainya. Luas peta ini adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Seperti pada peta 3, peta ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL pada tahun 2010. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 garing KSDAE strip set garing 2015, maka untuk peta 4 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat yaitu analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat dengan areal restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi ini memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem, sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankannya paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks.
Untuk kesimpulan didapatkan bahwa 1. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra pada tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara masih hasil pengukurannya adalah 122,65 hektar. Ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE strip set 2000/2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang terakhir yaitu jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, teraterasa, rao, marapau, dan kirasa. Baiklah, itulah hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.